Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Apa kabar? Perkenalkan, saya Pipin Susanti, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Riau, Prodi D3 Kebidanan. Mohon maaf, Kak, di sini Pipin mau mewawancarai Kakak, apakah boleh? Sebelumnya, bisakah Kakak memperkenalkan diri Kakak terlebih dahulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni. Saya seorang perawat. Sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab. Baiklah Kak, di sini Pipin ingin mewawancarai tentang aspek sosial budaya pada remaja. Aspek sosial budaya pada remaja itu kan banyak seperti narkoba, seks bebas, pergaulan bebas, dan merokok. Di sini Pipin mengambil tema tentang merokok karena di kalangan kita banyak remaja-remaja dan anak kecil yang kecanduan merokok. Di sini Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang remaja atau anak-anak kecil yang candu merokok? Oke, remaja yang candu merokok ya. Biasanya remaja yang merokok itu memiliki pergaulan yang menyimpang. Jadi, kenapa? Itu karena kurangnya perhatian orang tua sehingga mereka tidak memikirkan dampak atau penyakit yang timbul karena mengonsumsi rokok. Jadi di sini jelas kita tahu peran orang tua itu terhadap remaja yang merokok. Menurut Kakak, apakah Kakak setuju bahwa rokok itu bisa membuat sehat? Banyak kan kalangan-kalangan remaja yang apa? Yang mengasih tahu bahwa kalau tidak merokok itu dia akan stres, bahwa dari merokok dia akan menghilangkan stres. Apakah Kakak setuju dengan hal seperti itu? Sangat-sangat tidak setuju. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu rokok itu ada namanya zat nikotin. Dan zat nikotin itu sangat berbahaya bagi tubuh. Dan di label rokok itu sendiri sudah diperingatkan, rokok dapat mengakibatkan kanker, hipoten, gangguan kehamilan. Jadi otomatis secara tidak langsung dari pihak rokoknya sudah mengasih tahu sama kita, udah memperingatkan kita kalau rokok itu tidak bagus dikonsumsi oleh tubuh. Apa saja dampak atau efek dari merokok itu, Kak? Seperti penyakit itu, apa saja? Kalau penyakit yang ditimbulkan oleh rokok itu banyak, seperti kanker payudara, kanker serviks, kanker darah, kanker saluran pencernaan, jantung, stroke, kulit cepat keriput, hipertensi, diabetes, gangguan kehamilan, disfungsi ereksi. Jadi sangat banyak dampak oleh rokok. Banyak juga ya Kak, tidak hanya paru-paru tetapi juga banyak dampak lainnya. Apakah asap rokok dari orang yang merokok itu dapat berpengaruh pada kita yang tidak merokok ini Kak? Sangat mempengaruhi. Karena pada rokok itu ada namanya rokok aktif dan rokok pasif. Kalau rokok aktif itu orang yang merokok, sementara rokok pasif itu adalah asap yang dikeluarkan dari rokok orang yang merokok itu sendiri. Jadi dampaknya itu bagaimana? Dampaknya itu kalau pada anak itu bisa mengakibatkan asma, pilek, meningitis, dan batuk. Sementara kalau pada ibu hamil itu bisa mengakibatkan keguguran dan bayi meninggal setelah dilahirkan. Sementara kalau pada orang dewasa itu dampaknya itu sangat berat karena dia langsung ke jantung dan paru. Jadi sangat berdampak. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat setempat seperti anak sekolah, remaja-remaja. Nah Kakak melakukan penyuluhan tentang larangan dan bahaya merokok itu?
Alhamdulillah kami dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab sering melakukan penyuluhan seperti di sekolah-sekolah tingkat pertama, tingkat menengah, karena pada penyuluhan ini kami lebih mengarahkan kepada anak-anak yang anak SD, SMP, dan SMA. Karena sekarang itu lebih dominan kepada anak yang lebih dominannya kepada anak SD. Karena anak SD sekarang kelas 6 udah mulai merokok. Jadi yang kami tekankan itu kepada anak SD dan anak SMP aja sekarang. Saran kakak ke depannya itu pertama kakak tuh berharap remaja dan generasi penerus kita itu sehat, kurangi rokok, kalau bisa dihentikan. Karena apa? Karena dampak dan penyakit yang diakibatkan rokok itu sangat berbahaya. Depannya kakak sangat berharap sekali remaja-remaja generasi penerusnya itu bisa lebih baik. Dan kakak juga berharap kepada adik-adik siswa dari Muhammadiyah ini, Stikes Muhammadiyah bisa membantu kakak-kakak di sini untuk terus mengasih penyuluhan tentang bahaya merokok ini kepada adik-adik kita, khususnya di tingkat SD, SMP, dan di SMA. Jadi kalau bisa lebih dominannya sekarang tuh pada anak-anak SD kelas 6 dan SMP. Jadi nanti untuk kedepannya kalau bisa mohon bantuannya kepada adik-adik kami, mahasiswa-mahasiswi Muhammadiyah ini untuk bisa mengasih penyuluhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.